Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Guppy Farm ya. Nah, pembahasan kali ini saya pengen bahas tentang indukan gapi yang ngelahirin burayak dalam bentuk telur. Ya, kenapa kok masih bisa dalam bentuk telur? Kenapa udah lahir? Penyebabnya apa? Penanggulangannya gimana? Apakah masih bisa selamat atau enggak burayaknya? Ya, kebetulan kemarin saya sempat dapat dokumentasinya, dapat videonya. Nanti saya tambahkan di sini supaya teman-teman bisa lihat yang saya maksud itu apa sih. Ya, kan kebetulan di sini buraya-buraya cukup banyak ya. Teman-teman udah lihat lah. Kalau lihat video saya hampir tiap seminggu sekali, tiap minggu lah ada buraya yang lahir itu pasti. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa tempat yang trouble nih. Kenapa kok bisa trouble? Ya karena saya kurang fokus ke mini farm saya ini. Saya ada kesibukan lain, jadi sedikit fokus saya sedikit tertinggal sedikit lah, teralihkan sedikit. Ya, tapi sekarang saya sudah mulai fokus lagi, saya mulai perhatikan lagi. Ya, kemarin sempat beberapa buraya itu ada yang trouble. Kalau teman-teman tahu kan, sebagai teman-teman breeder atau yang pelihara gapi kan, kalau misalnya satu tempat nih ya isinya buraya semua gini, ada trouble, kadang-kadang satu mati, oh ya kita ambil kita buang, ya kita udah nggak terlalu waspada nih kenapa matinya, terus tiba-tiba besoknya mati lagi, besoknya ada mati lagi. Nah di situ kita baru aware tuh, wah ini kenapa nih kok jadi begini. Nah baru kita lagi langsung perhatikan ada sakit apa segala macam. Nah, baru kita urusin. Nah, kemarin juga saya mengalami seperti itu, teman-teman. Jadi, nggak berarti tempat saya ini selalu sehat. Sebagai breeder gapi itu pasti ada aja masalahnya. Nah, kebetulan kemarin sempat bermasalah, terus udah gitu saya lihat, wah karena saya kurang fokus nih, saya kurang perhatiin kualitas air nih, saya kurang cepet sifon nih. Kalau teman-teman tahu kan, kalau teman ngikutin, saya tuh 3 hari sekali ya sifon ya. Tapi karena kemarin ada kegiatan, jadi sifonnya agak terlambat sedikit gitu. Ya, jadi ya gitulah muncul trouble. Tapi sekarang udah kembali ke normal lagi, semuanya sudah sehat-sehat lagi burayaknya. Ya, kebetulan kemarin ada indukan yang melahirkan dalam bentuk masih telur. Nah, saya sudah bikinkan dokumentasinya, ayo kita simak sama-sama ya. Ya, kebetulan ini ada contohnya ya. Ya, nih kalau teman-teman lihat, aduh cahayanya kurang bagus. Coba saya besarkan. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, anaknya kecil sekali. Terus ya bahkan masih ada yang telur. Tuh, lihat ya, ada yang sangat transparan, kecil-kecil sekali. Tuh. Nah, ini anak-anak yang saya dapat. Ya, jadi kalau kondisi kayak gini ini kasusnya sekarang saya dalam pada indukan mini panda ya. Nah, kalau kalau indukan mini panda kejadian kayak gini nih sebenarnya mungkin ada beberapa faktor ya. Kalau yang saya perhatikan sebelumnya indukan mini panda ini hasil anakannya bagus-bagus, dia cukup besar gitu. Nah, kemungkinan besar saat kondisi buraya yang dihasilkannya seperti itu, telur, masih telur gitu, masih telur dan terlalu kecil begini, yaitu ada dua sebab kalau menurut saya. Tiga sih, tiga. Jadi sebab pertama, kemungkinan besar ini indukannya stres, terus sudah gitu jadi melahirkan. Ya, kemungkinan kedua, indukannya kurang nutrisi. Jadi perutnya terlalu banyak isinya, kurang nutrisi. Jadi anaknya waktunya dia melahirkan kurang maksimal. Ada beberapa yang dilahirkan dalam bentuk telur dan mati. Dan faktor ketiga adalah indukan tua. Jadi kalau indukan tua itu semakin tua indukan gapi kita, hasil anakan yang dihasilkan juga kurang maksimal. Jadi kalau menurut senior-senior saya itu kalau indukan anakan pertama itu biasanya bagus tapi sedikit. Anakan kedua itu biasanya banyak. Lumayan banyak lah dan kondisinya masih bagus. Anakan ketiga juga kondisinya masih bagus. Nah, sesudah anakan keempat, kelima, dan seterusnya itu kondisi hasil anakannya mulai menurun. Nah, kalau teman-teman lihat, ini anakan ke 6 dari indukan ini. Nah, kalau menurut teori yang seperti itu kan sudah over ya. Jadi kemungkinan besar ini kualitasnya akan nggak bagus. Indukannya anakannya bakal ada beberapa yang cacat. Bahkan mungkin pertumbuhannya nggak maksimal. Tuh, kalau teman-teman lihat, udah saya kayak bayi prematur ya.
Ya, tapi mereka masih bisa hidup. Beberapa masih lincah. Nah, saya akan tetap pelihara. Saya akan tetap rawat kayak biasa, kasih pakan, tapi pakannya secukupnya, bahkan mungkin sedikit sekali kalau ini, karena mereka sangat kecil. Nah, yang telur-telur ini udah nggak akan bisa selamat ini, pasti mati ini. Ya, tuh. Ya, oke. Ya, ini contoh kasusnya. Ya, kebetulan mumpung ada yang lahiran dalam kondisi seperti ini, jadi saya bahas, saya bagi pengalaman buat teman-teman. Jadi kadang nggak usah terlalu panik kalau waduh kok parah banget. Ya itu penyebabnya tiga faktor yang saya sebutkan tadi. Aduh, jadi saya besar sekali. Bentar, saya kecilkan lagi. Ya, nah tiga faktor tadi. Yang pertama karena si induannya stres, yang kedua kurang nutrisi, atau yang ketiga terlalu tua. Tinggal teman-teman lihat aja yang mana. Kalau kurang nutrisi biasanya kelahiran pertama, kedua, ketiga itu kalau kurang nutrisi ya seperti ini hasilnya. Tapi kalau udah kelahiran ke 5 ke atas, hasilnya seperti ini biasanya karena indukannya udah terlalu tua. Oke? Ya. Ya. Di cuplikan video yang tadi kan teman-teman udah lihat ya. Nah, ini kebetulan yang tadi di video tadi itu ini, ya. Yang tadi video tadi itu ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, udah mulai lincah-lincah. Asalnya mereka kan semuanya pada diem, banyak yang cacat segala macem karena apa? Kalau di kasus yang saya ini mini pandanya indukannya terlalu tua, anakan terlalu banyak beranak, jadi kualitasnya sudah menurun, kesehatan indukannya juga udah menurun. Walaupun secara fisik indukannya masih sehat ya, masih sangat gendut, masih lincah, tapi kondisi untuk dia melahirkan itu bereproduksi itu mulai menurun gitu. Saya juga baru mempelajari itu dan baru merasakan itu. Nah, kalau ini teman-teman lihat ini kan masih sehat ya. Saya jalan pelan-pelan, saya lihat masih sehat semua. Nah, mulai ada trouble di sini teman-teman. Tuh, saya sempat pikir itu mati ya, pada mati mereka. Ternyata enggak. Ya, mereka ini ada beberapa yang kesulitan berenang. Otomatis kalau kesulitan berenang lama-lama pasti mati ini mereka. Karena apa? Mereka nggak bisa makan, nggak bisa naik ke atas. Saya nggak tahu juga kesulitan berenangnya karena apa. Kebetulan di sini juga ada nih. Nah, ini sama. Ini PRTD, Platinum Retail ya, bukan yang Dumbo Ear. Yang generasi pertama saya awal-awal punya. Nah, di sini tuh indukannya juga tua. Sama. Kelahiran juga kelahiran ke berapa ya ini ya? Ke satu 2 3 Ini kelima, kelima, kelima. Nah, awalnya sama seperti ini. Lemes lah apa. Cuman mereka nggak ada yang lahir dalam bentuk telur yang masih bulat tadi. Nah, jadi lebih diselamatkannya lebih cepet deh. Lihat teman-teman kalau lihat. Tuh, ya, udah sehat-sehat semua, udah lincah-lincah semua. Ya. Oh iya sebelumnya saya tadi lupa. Saya tadi bilang ada tiga faktor ya. Sebenarnya ada tambahan satu faktor lagi. Jadi saya sebutkan tadi tiga faktor apabila anakan kesekian, ke satu, dua, tiga ke atas lah. Nah, tapi kalau di anakan pertama sudah eh, lahir dalam bentuk telur, nah itu kemungkinan besar karena yang tadi ya kurang nutrisi atau indukan stres dan kawin dini. Ya, nggak menutup loh kawin dini itu apa sih begitu? Nggak juga. Kawin dini itu banyak yang berhasil kok. Teman-teman breeder di luar sana itu banyak yang walaupun kawin dini dicatukan dari kecil, tapi mereka tetap berhasil aja tuh ngebreed, tetap bagus-bagus aja. Nah, tapi ada kemungkinan bahwa di kawin dini itu akan menghasilkan yang telur seperti tadi. Ya, soalnya saya juga pernah mengalami sama di mini panda juga. Kalau teman-teman ngikutin konten saya pernah kasih informasi bahwa saya pernah dapat anakan mini panda cuma 4, jantannya 1, betinanya 3, dan saya nggak tahu gimana misalnya sampai gede. Saya satuin terus dan beranak. Sempet kan ya, kalau teman-teman lihat saya taruh di sini waktu itu lahiran bayi-bayi prematur, saya bahas tentang gimana cara membesarinya. Nah, kebetulan mereka sangat besar-besar sih, sudah berhasil survive semua. Ya, nah, terus saya juga mau kasih lihat ini. Nah, ini. Bentar, kita coba. Nah, nih. Ini buraya yang saya bilang tadi trouble di awal itu. Ya, ini Belanda Tuxedo-koi banyak yang mati awal-awal. Ini banyak ada yang sakit. Terus mana lagi? Kalau ini aman ini kalau nggak salah. Ya, ini MSSBT aman ini. Sehat ini malahan, bukan aman lagi. Ini Black Moscow juga kemarin sempat ada trouble. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat ya, setelah saya jaga kualitas airnya, saya atur pola makannya, saya perhatikan benar-benar sehat kembali. Ya, ya.
Nah, ini masih ada treatment lagi beberapa. Ini juga udah mulai sehat. Ini masih kurang, nafsu makannya masih kurang karena terlalu kecil ini. Nah, ini juga udah sehat semua. Ya, kalau teman-teman perhatikan, jadi treatment saya yang rada khusus saya perhatikan lebih itu ada di sini dan ada di depan sini. Depan sini spesial deh. Depan ini spesial. Kenapa saya bilang spesial? Yang di sini terutama saya akan perhatikan lebih karena kelihatan ya kalau ada trouble atau segala macam, dan pagi-pagi saya selalu lihat. Nah, jadi ini di sini saya spesialkan dulu. Ya, oke. Sekian aja pembahasan dari saya, teman-teman. Semoga bisa membantu dan teman-teman nggak usah takut deh pokoknya. Semua masalah di Gapi itu selalu ada solusinya. Jadi tenang aja. Mulai dari yang saya bilang tadi, kalau sampai indukannya kalau beranak pertama kenapa langsung telur gimana? Selanjutnya kita asal kita jaga kondisi si indukannya, kita jaga kesehatannya, kita bikin nggak stres, kita bikin nyaman. Semua metode kita bisa pakai ya. Metode saya seperti ini, metode orang lain juga belum tentu sama. Yang penting kita bikin Gapi di kita nyaman. Sesudah itu pasti saya berani jamin anak-anak kedua dan seterusnya lancar. Nah, kalau di saya sekarang kebetulan sudah terlalu banyak keturunannya, sudah anakan ke-6, ke-5, ke-6, ke-7 itu udah nggak ideal menurut senior-senior. Nah, tapi kenapa kok saya masih dianakin? Udah anakan ke-6 masih dianakin. Nah, saya cuman kasihan sama induknya. Masa anakannya lahir saya biarkan, selama ini kan saya urus nih induan-induan tua saya ini. Nah, ini kan selama ini saya urus nih mereka. Mereka beranak saya angkat, kalau udah beres beranak saya taruh. Masa sekarang mereka sudah tua, mereka beranak walaupun anaknya kurang sehat, tetap saya biarkan di situ, saya biarkan penuh, saya biarkan mereka stres. Enggak lah ya. Saya tetap urus lah ya. Soal nanti anaknya gimana, ada yang model seperti itu sakit-sakit, kita tetap besarkan dan tetap kembali lagi selective breeding. Ya, selective breeding itu apa? Ya teman-teman tahu lah. Kita pilihin nanti sesudah usia 1,5 bulan, 1 bulan atau 1,5 bulan, jantan betina. Terus udah gitu nanti setelah mutasinya komplit atau kelihatan mutasi lah, bukan mutasi komplit, kita akan sortir kualitas. Nah, dengan begitu kan pelan-pelan yang baik-baiknya, yang masih sehat-sehat, yang bagus-bagusnya tetap keambil sama kita. Ya, jadi karena saya kasihan sama induk-indukannya ini juga, jadi anaknya semua begini juga akan saya pertahankan. Orang cuma tinggal ngurus mereka kok. Ya, oke. Ya, terima kasih teman-teman buat yang nyaksiin video ini dari awal sampai sekarang. Terima kasih buat bos-bosku. Ya, jangan lupa teman-teman yang nonton video ini di like, di komen, dan di subscribe ya. Nah, saya akan usahakan setiap minggunya upload 2 kali, di hari Rabu dan hari Sabtu. Ya, mungkin kalau ada halangan ya mungkin skip lah. Tapi saya akan usahakan deh. Tapi waktunya nggak tentu, mungkin pagi, mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam. Ya, kenapa saya selalu bikin video begini-begini? Sebenarnya ini untuk diary saya juga dan untuk saya pembelajaran bagi teman-teman yang mau kasih saran. Banyak kok di komentar-komentar tuh saran buat saya. Kurang begini bang, harusnya begini, harusnya begitu. Wah, saya itu sangat berterima kasih. Ya, terima kasih juga bagi teman-teman yang support banget mulai dari awal hingga akhir. Bahkan hingga sekarang masih banyak yang nge-support. Saya tahu beberapa subscriber saya yang selalu komentar, hadir bang, minta ini, minta itu, minta dispilkan ini, dispilkan itu. Wah, saya akan senantiasa membantu dan eh, mengutamakan mereka deh. Nah, karena subscriber saya itu adalah orang-orang yang setia buat nonton saya dan memberi support saya hingga sekarang. Ya, oke, sampai di situ aja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab dengan kemampuan saya, dengan pengetahuan yang saya punya, dan dengan pengalaman saya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.